Selamat pagi, perkenalkan saya Koran Akmal Falahuddin, NRP 5025211008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai trigger-trigger yang saya kerjakan untuk memenuhi kebutuhan pada aplikasi dompetku atau final project yang kami kerjakan. Baik, yang pertama di sini saya membuat sebuah trigger untuk secara otomatis membuat kolom created ad itu sesuai dengan datetime yang ada pada saat ini. Datetime di sini adalah dalam bentuk format tahun, bulan, tanggal, dan juga jam, menit, dan juga detik. Jadi di sini saya menggunakan local timestamp seperti itu. Di sini ada beberapa tabel yang perlu ditambahkan untuk auto created ad-nya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada juga untuk updated ad. Jadi untuk updated ad itu adalah kolom dari updated ad itu akan diubah sesuai dengan datetime yang ada pada saat query dieksekusi, di mana query yang ada itu adalah query insert dan juga query update. Kurang lebih untuk trigger dan juga fungsinya seperti ini, cukup simpel karena hanya berubah updated ad saja. Selanjutnya untuk income date, ini adalah trigger itu mengecek apakah income date-nya itu ada di masa lalu atau di masa sekarang. Kalau misalnya dia tidak ada di kedua kondisi itu, maka dia akan mengeluarkan exception bahwa income date itu hanya bisa pada masa lalu atau masa sekarang. Untuk fungsinya di sini kurang lebih saya menggunakan if, di mana seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ketika income date-nya itu lebih dari current date, maka dia akan di raise exception dan juga tidak akan dimasukkan datanya ke database. Jika ternyata tidak memenuhi if-nya ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam database. Di sini juga dibuat sebuah triggernya, yaitu trigger kepada income. Selanjutnya untuk spend date, di mana dia akan mengecek juga apakah spend date ini dilakukan di masa lalu atau masa sekarang. Jadi ketika tidak memenuhi kedua kondisi itu, maka dia akan raise exception dan juga nanti datanya tidak akan dimasukkan. Jadi kurang lebih untuk spend date ini sama juga dengan income date. Selanjutnya di sini saya juga membuat, yaitu ketika invoice itu berubah menjadi lunas, maka akan ditambahkan subscription yang baru. Jadi di sini ketika status invoice-nya itu adalah 1, maka saya melakukan insert into pada subscription sesuai dengan data-data yang ada. Jadi di sini ada juga, di sini saya mengambil data user ID, subscription type ID, discount ID, sama juga dengan current date. Itu untuk subscriber ad-nya. Kemudian setelah saya lakukan insert, maka langsung saya return data pada invoice-nya agar bisa terupdate. Di sini create trigger-nya itu ketika insert atau update. Jadi ketika mungkin saja ketika baru pertama kali di insert itu statusnya sudah 1. Jadi dia langsung dimasukkan ke, dibuatkan sebuah subscription yang baru. Seperti itu. Mungkin kurang lebih itu untuk trigger yang saya buat pada final project kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.